Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Nandira Putri. Saya akan mempresentasikan laporan kunjungan ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki. Kunjungan ke perpustakaan Taman Ismail Marzuki ini bermaksud untuk memenuhi tugas di mata kuliah menulis sastra serta untuk memperdalam dan mengenal para penulis sastra. Tujuan bagi mahasiswa adalah sebagai suatu pengalaman dalam mengunjungi perpustakaan di Taman Ismail Marzuki agar kami mengetahui karya sastra dan sastrawan yang lainnya yang kita temui di perpustakaan tersebut. Nah, kunjungan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023. Oke, yang pertama ada novel Minggat. Novel ini karya Darto Singo, lahir di Binangun, Cilacap, Jawa Tengah, 10 November 1946, dari keluarga petani. Beliau kuliahnya di Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, Universitas Indonesia Jakarta. Namun terhenti di tengah, kemudian menjadi wartawan sambil menulis dan akhirnya menentukan pilihan hidup untuk mengarang. Di samping banyak menulis novel dewasa dan remaja, yaitu Minggat yang diterbitkan Balai Pustaka, ia sangat produktif dalam menulis bacaan untuk anak-anak. Novel ini novel psikologis yang berhasil dan diharapkan bisa menambah serta melengkapi hasanah sastra yang ada. Novel ini bercerita tentang Gubah, seorang wartawan yang jujur. Karena mempertahankan kejujurannya, ia akhirnya dipecat dari pekerjaannya sebagai wartawan dan mulailah masa-masa penganggurannya yang sulit. Karena tak tahan menderita, istrinya yang bernama Lina meninggalkannya pulang ke Yogyakarta bersama anaknya. Suasana dua dunia yang saling mendendam tetapi saling mencintai amat bagus dan lancar dilukiskan oleh pengarangnya. Yang kedua ada buku Migrasi Kenangan. Buku ini adalah kumpulan-kumpulan puisi yang karyanya oleh Robi Akbar. Beliau lahir di Bandar Lampung 3 Oktober 1978. Mulai berkesenian dan mulai menulis sejak bergabung di Teater 1 pada tahun 1997. Karya-karyanya pernah dimuat beberapa media cetak dan online. Ada beberapa antologi bersama, contohnya ada penyair Ujung Pulau. Sekarang aktif berkesenian di Sanggar Gaharu yang didirikan bersama Elok Teja Suminar, yaitu istrinya, di lingkungan miskin kota di Bandar Lampung. Buku ini adalah antologi puisi karya Robi Akbar. Berikut salah satu dalam buku tersebut yang berjudul Ibu. Ibu, disinilah kami berdiri dengan kerontang perut yang nyaring seperti gendang dengan tangis bayi-bayi yang terlahir dan dibebankan utang. Ibu, disinilah kami berdiri menyanyikan nasib sial lantaran ulah anak-anakmu yang nakal. Kami kencing sembarang, yang lain kencing berlari dan tunggang langgang. Ibu, disinilah kami berdiri digembur sumbur tanahmu yang tak dapat lagi kami tanami. Bahkan untuk sekedar ketela ataupun ubi, kami nyanyikan lagu untuk tentangmu dengan irama busung lapar, retak tulang dan mayat terkapar. Puisi ini tampaknya berbicara tentang penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh orang-orang yang hidup dalam kemiskinan dan penindasan. Selanjutnya yaitu buku yang berjudul Sajak Ladang. Nah, buku ini adalah karya sastrawan yang mendapatkan penghargaan khusus kepada sastrawan dan budayawan, yaitu Bapak Taufik Ismail yang sudah berjasa dan mengembangkan pusat dokumentasi sastra HB Yasin. Taufik Ismail, beliau yang mendapatkan penghargaan penganugerahan Malam Piala HB Yasin 2023 kemarin. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
5 Juni 1937. Beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran Hewan UI Bogor 1966. Selain giat menulis, semasa studinya aktif dalam berorganisasi pelajar dan mahasiswa. Di antaranya pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Indonesia. Dan kemudian bekerja di PT Unilever Indonesia, di antaranya pernah menjadi manajer hubungan luar sampai pensiun. Nah, buku ini adalah kumpulan puisi yang diberi judul Sajak Ladang Jagung. Berikut salah satu isi puisi dalam buku tersebut yang berjudul Januari 1949. Butiran logam membunuh saudaraku, dirabanya pinggangnya ketika dia rubuh. Menjemput dendam meluluh hatiku, di mana kuburnya semakin jauh. Luka-lukamu, luka bumi kita, luka langit yang rapuh. Rumpun-rumpun bambu dan lereng akasia tempatmu berteduh. Matanya terbesi, ngembara dipandang lalang. Direngkutnya ke bumi dengan 7 letusan. Dalam puisi tersebut adalah karya yang kuat dan emosional dalam menggambarkan perjuangan dan harapan rakyat Indonesia selama periode penting dalam sejarah mereka. Setelah usai presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.